Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Cebar. Pada kesempatan kali ini Cebar akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Satu Suro. Satu Suro merupakan sebuah istilah yang menunjukkan tanggal 1 di bulan Suro dalam kalender Jawa, guys. Masyarakat Jawa percaya jika pada malam Satu Suro banyak arwah bergentayangan di mana-mana. Karena mereka percaya bahwa Satu Suro adalah hari rayanya makhluk halus. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa basa-basi langsung saja ke ceritanya aja. Film ini dibuka dengan seorang perempuan bernama Lastri yang baru saja melahirkan. Lastri langsung mengamuk dan membuat semua staf rumah sakit sampai terluka nih guys. Lastri mengamuk karena anak yang baru saja ia lahirkan justru disembunyikan oleh semua orang. Bayi itu disembunyikan karena Lastri berniat membunuh anaknya sendiri. Sadis amat si Lastri ini. Dan benar saja ia mencari ruangan tempat bayi yang baru dilahirkan. Lastri langsung menusuk bayi yang ia temui dengan pisau guys. Tapi ternyata itu bukanlah anaknya Lastri. Mati dahana orang guys. Karena di ruangan itu banyak bayi dan ia tidak tahu yang mana bayinya, maka Lastri langsung membunuh semua bayi yang ada di sana. Lastri melemparkan semua barang yang ada di sana dan juga botol alkohol yang mudah terbakar. Musibah kebakaran pun terjadi dan Lastri ikut tewas terbakar guys. Semua kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 Suro. Bayu dan Dinda pindah rumah. Beralih ke seorang laki-laki bernama Bayu dan pamannya Om Raharjo. Om Raharjo ini sangat baik kepada Bayu. Bayu merupakan seorang penulis yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena tak lama lagi istri Bayu akan melahirkan. Om Raharjo memberikannya sejumlah uang dan mempersilahkan keduanya untuk tinggal di rumahnya yang berada di pedesaan guys. Bayu pun membawa istrinya bernama Dinda yang sedang hamil ke rumah pamannya yang berada di pedesaan. Di sana suasananya sangat asri dan menyegarkan, membuat keduanya merasa sangat senang. Pada malam harinya mereka berdua melihat album milik Om Raharjo yang masih tersimpan di sana. Dan ternyata Lastri adalah istri dari Om Raharjo guys. Keesokan harinya, Bayu langsung pergi ke kantor sedangkan Dinda sedang bersantai. Namun karena merasa bosan, diem aja guys. Dinda pun memutuskan untuk jalan-jalan ke pasar dan berniat membeli bunga sedap malam. Tapi kata penjualnya, bunga sedap malam sedang tidak musim. Penjual itu mengatakan bahwa yang musim saat ini adalah bunga melati nih. Dinda kemudian bertanya untuk apa bunga melati tersebut. Lalu penjual mengatakan bahwa sebentar lagi adalah malam 1 Suro dan semua harus dipersiapkan. Tapi Dinda nggak ngerti apa-apa soal 1 Suro guys. Setelah tahu Dinda tinggal di rumah kayu itu, seketika penjual langsung menutup lapaknya. Kemudian Dinda melihat seorang nenek tunawisma dengan tatapan menakutkan melihat terus ke Dinda guys. Mulainya kejadian ganjil di rumah tersebut. Sepulangnya dari pasar, terlihat Dinda sedang membuat jus buah. Ketika memotong buah, Dinda dikejutkan dengan pisau yang secara tiba-tiba sudah tertancap di talenan. Padahal Dinda tidak menancapkannya. Selain itu, Dinda juga mendengar suara dari dalam gudang. Kemudian ia pun mengambil pisau dan menuju ke sumber suara guys. Dan tiba-tiba ada sesosok orang berkerudung hitam misterius di belakang Dinda. Namun Dinda tidak tahu tuh. Bayu yang baru saja pulang dari kantornya tidak mendapati Dinda di rumah. Justru yang ia temukan adalah bercak-bercak darah. Dan ia menemukan Dinda dalam keadaan tewas.
Namun ternyata guys, itu hanyalah mimpi buruk Bayu tuh. Dinda menenangkan suaminya dan mengajaknya untuk sholat supaya lebih tenang. Berhubung Bayu ini orangnya kurang rajin, maka ia memutuskan untuk tidur kembali saja. Esok harinya, seperti biasa Bayu pergi ke kantor untuk bekerja. Saat di kantor, Bayu ditegur oleh atasannya karena novel buatannya kurang laku di pasaran nih. Karena hal itulah, atasan Bayu menyuruhnya membuat novel horor saja guys. Sementara itu, Dinda yang sedang tertidur di rumah seketika bangun karena merasa sangat mual. Ternyata guys, ia memuntahkan paku, silet, hingga yang lebih mengerikan, bayinya keluar dari mulutnya. Hingga mulutnya pun juga ikut robek. Ngeri banget guys. Untungnya ternyata itu bukan kejadian nyata melainkan mimpi Dinda. Bayu yang baru pulang bekerja melihat Dinda sudah kontraksi pertanda akan segera melahirkan. Bayu pun langsung membawa Dinda ke rumah sakit terdekat. Bayu membawa Dinda ke rumah sakit di desa tersebut. Sesampainya di sana, Dinda langsung dibawa ke ruang persalinan, sedangkan Bayu harus mengurus administrasi. Karena dokter mengatakan Dinda masih pembukaan 1, Bayu pun memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil pakaian ganti. Selanjutnya, Dinda mulai merasa hal-hal ganjil di rumah sakit tersebut. Ada dokter wanita yang menatapnya dengan sinis, dokter laki-laki yang membenturkan kepalanya sampai terluka, dan berbagai keanehan lainnya guys. Tak hanya itu saja, Dinda juga merasa rumah sakit menjadi sepi dan tiba-tiba tidak ada orang di sana. Setelah beres-beres, Bayu lanjut pergi lagi ke rumah sakit. Namun saat di jalan, ia dikejutkan dengan seorang nenek-nenek yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Karena takut, Bayu langsung tancap gas dan melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit guys. Di tengah perjalanan, ia berhenti sebentar untuk membeli makanan di sebuah warung. Bapak penjual makanan mengatakan bahwa warungnya sebentar lagi akan segera tutup. Bayu langsung bertanya kenapa tutupnya cepat sekali. Bapak itu menjawab, justru ini sudah kemalaman dan warung-warung lain sudah pada tutup karena malam ini adalah malam 1 Suro. Bapak itu juga menjelaskan bahwa 1 Suro adalah hari rayanya para setan, sehingga warga memilih untuk diam di rumah guys. Mendengar cerita tersebut, justru Bayu tertawa dan menganggap cerita itu hanya tahayul belaka. Percakapan berlanjut, yang mana bapak penjual menanyakan tujuan Bayu pergi guys. Bayu menjawab bahwa ia akan pergi ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Bapak itu langsung merasa kaget karena sudah sejak lama tidak ada rumah sakit di daerah tersebut. Sesampainya di rumah sakit, betapa kagetnya Bayu karena ia hanya menemukan bangunan kosong yang bahkan sudah sangat rusak guys. Ternyata gedung rumah sakit tersebut sudah 15 tahun terbengkalai dan pernah terbakar sampai kondisinya rusak. Kemudian Bayu memberanikan diri masuk ke dalam demi melihat istri dan calon anaknya. Mulai munculnya hantu dengan wujud mengerikan. Kita pindah ke Dinda guys. Anehnya penglihatan Dinda berbeda. Ia melihat rumah sakit seperti pada umumnya, namun mendadak semua orang yang ada di sana menjadi hilang. Dinda terus berusaha mencari orang dan ia pun menemukan seorang cleaning service. Dan ternyata setelah didekati, cleaning service tersebut adalah hantu dengan kepalanya yang hampir putus. Ngeri banget guys. Di sisi lain, Bayu menghirup bau yang tidak sedap dan melihat ada jenazah pria gemuk yang membusuk dan langsung mengejar Bayu. Seketika, Bayu langsung berlari masuk ke sebuah ruangan dan menutup pintu. Namun pintunya dibobol menggunakan kapak. Bayu panik dan berusaha kabur naik ke loteng, namun Bayu terjatuh dan pingsanlah si Bayu. Sementara itu, Dinda berhasil menemukan orang-orang dan bertanya kepada mereka di mana suaminya berada. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab.
Kemudian orang-orang yang tadi Dinda lihat tiba-tiba saja menghilang. Dinda yang ketakutan langsung berlari dan memasuki sebuah ruangan dan ternyata adalah kamar mayat guys. Secara tidak sengaja ia menyenggol toples berisi jantung sampai terjatuh dan membuat para mayat terbangun. Dinda berputar-putar mengalami hal tersebut berulang-ulang kali sampai membuat Dinda bingung guys. Dinda kembali masuk ke kamar mayat, kemudian para mayat langsung mengepung Dinda. Beruntung Dinda pada akhirnya bisa keluar lari dari jebakan kamar mayat tersebut guys. Selanjutnya Dinda melihat arwah Lastri sedang menangis. Terlihat fakta bahwa dulunya para kelompok sekte gelap membuat anak yang dikandungnya menjadi titisan iblis. Tujuannya yaitu untuk dijadikan alat pemujaan guys. Karena hal itu ia ingin membunuh anaknya karena bukan anak manusia melainkan anak setan. Lastri akan membunuh anak Dinda, namun saat memegang perut Dinda tiba-tiba saja terpental ke atas. Dinda yang pingsan dibawa oleh para perawat hantu untuk dibantu persalinannya. Proses persalinan benar-benar dibantu oleh perawat hantu, bukan manusia guys. Selang beberapa lama, anak Dinda berhasil dilahirkan tepat pada malam 1 Suro. Dinda bingung harus bagaimana. Lalu muncullah nenek gelandangan yang pernah Dinda lihat di pasar guys. Nenek itu langsung menyelamatkan Dinda dan si bayi. Mereka berlari sekuat tenaga. Di sisi lain, Bayu baru terbangun dari pingsannya lalu mencoba mencari jalan keluar. Bayu dan Dinda berhasil bertemu lalu memasuki sebuah ruangan yang diikuti juga oleh nenek gelandangan tadi guys. Setelah itu Lastri berhasil menerobos pintu. Bayu berusaha melawannya tapi justru dia yang pingsan, termasuk nenek itu juga ikutan pingsan karena mendapatkan pukulan dari hantu Lastri. Lastri juga mencoba menusuk anak Dinda namun gagal guys. Kemudian Lastri langsung mengangkat Bayu lalu masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu juga Bayu sudah kerasukan hantu Lastri. Bayu yang sudah kerasukan langsung memukul nenek itu sampai pingsan kembali. Dinda mencoba berlari menyelamatkan anaknya dan bersembunyi di toilet guys. Bayu mencoba menyerang Dinda, beruntung nenek sudah sadar dan langsung mencambuk hingga hantu Lastri merasa kesakitan. Setelah dicambuk lagi, akhirnya hantu Lastri pun kalah dan dibawa oleh hantu perawat yang sudah menunggu. Nenek menenangkan Dinda dan mengatakan bahwa semuanya selamat. Nenek itu ingin menggendong anak Dinda dan Dinda memberikannya. Lalu apa yang terjadi guys? Ternyata nenek hanya bersandiwara semata dan langsung memukul Dinda sampai pingsan guys. Keesokan harinya Bayu dan Dinda yang baru saja tersadar keluar dan melihat nenek itu sedang melakukan ritual dan melihat ada anak mereka di sana. Bayu langsung memukul kepala nenek sampai pingsan. Untungnya anak mereka masih selamat tuh. Mereka sangat bersyukur dan segera menjauh dari rumah sakit tersebut. Tapi ternyata nenek itu belum mati guys. Fakta mengejutkan tentang Om Raharjo. Si nenek melaporkan ke Om Raharjo bahwa anak Bayu sudah berhasil menjadi titisan iblis. Ternyata Om Raharjo merupakan ketua sekte gelap dan nenek tadi merupakan salah satu anggotanya guys. Semua ini memang sudah direncanakan oleh Om Raharjo. Ia sengaja memberikan rumahnya supaya aksinya ini berjalan sesuai rencana. Bayi tersebut telah menjadi titisan iblis dan akan dijadikan alat pemujaan agar kelompok sekte gelap bisa mendapatkan kekayaan, kekuatan, dan kesejahteraan. Film pun berakhir guys. Itulah dia keseluruhan alur cerita film 1 Suro. Ini hanyalah cerita mitos guys. Kita cukup mengambil sisi positifnya saja. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi.